darahnya terbuka, apalagi belalang, serangga. Ya. Sistem peredaran ganda. Ya, jadi pada ini kan khusus kita belajar pada manusia ya. Jadi sistem peredaran darah pada manusia itu yang pertama dia tertutup ya, dan dia ganda. Kalau ada ganda berarti ada tunggal ya. Ya, apa bedanya? Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran ganda? Ganda itu kan artinya dua. Nah, kalau dia sistem peredaran ganda dua, dia darah itu mengalir ke seluruh tubuh, dia 2 kali melewati jantung. Jadi ada dua kali menuju terminal, ya. Dia ke terminal dulu. Jadi dia dua kali ke terminal, 2 kali melewati jantung. Makanya dikatakan sistem peredaran darah ganda. Nah, kalau sistem peredaran darah tunggal, siapa yang bisa memberikan saya contoh yang sistem peredaran darah tunggal? Halo? Ikan. Very good ya, ikan. Ya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau ikan cuma satu kali dia melewati jantung, 1 kali masuk terminal, ya. Keluar dari terminal, balik terminal, selesai, ya. Nah, kalau ganda 2 kali. Nah, pertamanya saya sedikit menyinggung ya supaya bisa langsung kalian connect. Pertamanya dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, ya. Ini rutenya lain. Jadi dia dua kali melewati terminal, tapi rutenya lain. Ya. Pertama, dari jantung dia ke seluruh tubuh, dia kembali ke terminal, ke jantung. Ya. Yang kedua, dari jantung dia ke paru-paru, kembali ke jantung. Jadi dia ada rute besar, ya, ada rute besarnya, dan ada rute khusus, rute kecil. Tapi 2 kali dia masuk ke terminal. Nah, itu namanya sistem peredaran ganda. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa? Ya. Oke. Ya. Sekarang fungsi sistem peredaran darah. Pertama transportasi sudah ya, sudah jelas tadi. Menjaga suhu tubuh, ya, menjaga suhu tubuh. Kalian pernah coba ya, kalau yang pernah ke daerah yang sangat dingin atau ke yang AC, yang bukan AC, yang salju begitu yang dingin sekali, tubuh kita itu kan berusaha untuk beradaptasi ya dengan udara dingin itu. Nah, dengan apa? Dengan darah. Darah itu ya, dia berusaha mengontrol suhu tubuh. Nah, jadi biasanya itu kan darah, ada orang yang darahnya kental ya. Ada orang yang kalau sudah ya macam-macam saya gini, usia 50-an ke atas, saya usia 50 loh. Usia 50-an ke atas itu ya biasanya darahnya cenderung ke dia agak kental, tapi tergantung juga bagaimana orang itu nutrisinya ya, bagaimana ya. Nah, kalau dia kental itu susah itu ya, dia susah untuk ke lingkungan yang dingin, jadi dia akan terpengaruh. Tapi kalau dia darahnya normal, kalau dia di lingkungan yang dingin itu biasanya badannya menjadi hangat, jadi dia merasakan kehangatan, jadi dia bisa darah itu bisa menjaga suhu tubuhnya. Nah, kemudian perlindungan. Nah, Danu, mood dulu. Perlindungan sekarang COVID. Nah, sekarang kan COVID dikatakan bahwa yang paling yang paling penting, yang paling ampuh melawan COVID itu adalah imun, ya kan? Ya. Imun itu adalah bagian dari tubuh yang bisa memakan penyakit, ya. Jadi bagaimana caranya sistem imun kita? Salah satunya ada antibodi, salah satunya ada juga yang fagosit, langsung memakan kuman itu. Nah, itu perlindungan. Apa bagian dari sistem peredaran darah? Sel darah putih, ya. Sel darah putih yang untuk perlindungan. Nah, di dalam semua sel darah putih itu ada beberapa macam sel darah putih, itu tugasnya macam-macam, tapi semuanya bertugas untuk melindungi diri dari bahaya yang masuk, termasuk racun, kuman, dan sebagainya. Kemudian penyangga. Penyangga itu adalah dia berusaha untuk menstabilkan pH. Itu namanya penyangga ya, orang kimia belum tahu tuh. Nah, jadi dia berusaha menstabilkan pH
tubuh kita. Nah, jadi pH kita itu sebaiknya berada di pH yang netral, cenderung basa, jangan sampai asam. Karena kalau pH asam itu berbagai macam masalah bisa muncul. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Darah, ini tadi saya sudah katakan kita akan mulai dengan komponen darah. Ya, kita bicara dulu dengan darah. Komponen penyusun darah. Darah itu kebanyakan terdiri dari plasma darah. Jadi plasma darah ini adalah bagian dari darah yang bersifat cair. Ya. Dia mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks antara organik, anorganik, dan gas darah. Nah, jadi 92% air, kebanyakan air. Makanya saya di dalam ujian saya tanyakan, ada soal saya mengatakan, kenapa darah itu dimasukkan ke dalam jaringan ikat, ya kan? Nah, salah satu ciri jaringan ikat adalah dia mempunyai matriks ekstraseluler. Dan matriks ekstraseluler itu adalah plasma darah, karena dia berada di antara sel-sel darah. Makanya darah masuk ke dalam jaringan ikat. Nah, protein yang ada dalam plasma darah itu albumin, globulin, ini globulin, ya. Inilah yang penting untuk proses pertahanan tubuh. Kalian ingat imunoglobulin? Ya, imunoglobulin itu adalah antibodi yang kalau rapid test, saya jelaskan, halo, perhatikan ya. Perhatikan. Ya. Kalau rapid test, rapid itu kan diambil darah, ya kan? Nah, diambil darah itu apanya yang mau lihat? Di situ imunoglobulinnya. Kalau dia imunoglobulin itu ada, berarti ada sesuatu, ya. Ada sesuatu sehingga tentara itu biasanya ada musuh. Kalau ada musuh, maka tentara itu ada. Kalau tidak ada musuh, maka tidak. Tentara santai-santai aja. Jadi kalau imunoglobulin pada rapid test itu ada, berarti ada tentara, ada musuh di dalam itu. Jadi ini fungsinya untuk pertahanan tubuh, ya, globulin. Imunoglobulin ada beberapa macam imunoglobulin, kita akan pelajari pada sistem imun. Kemudian protein yang lain adalah fibrinogen. Oke. Sekarang sel darah merah. Ya. Sel darah merah atau eritrosit, dia berbentuk seperti cakram, bikonkavin seperti kue donat. Ya, ini nih. Ini, dia kayak kue donat. Dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel, tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah zat merah darah. Ya, nanti saya jelaskan khusus tentang hemoglobin. Jadi kena oksigen, kenapa darah itu bisa mengangkut oksigen? Karena ada hemoglobin. Hemoglobin itu yang mengikat oksigen sehingga bisa dibawa oleh darah kemana-mana. Nah, jumlahnya sekitar ini. Jadi kalau ada orang yang jumlah sel darah merahnya kurang dari ini, berarti dia mengalami anemia. Ya, kalau laki-laki segini, kalau perempuan segini. Nah, kalau kurang dari ini berarti dia anemia. Berarti ada masalah dalam tubuhnya. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Ya, sel darah merah ini. Nah, ini fungsinya adalah mengedarkan oksigen sudah, pembentukannya disebut erit. Pembentukan proses sel darah merah itu dibentuk di sumsum tulang. Jadi sel darah merah dalam tubuh kita itu umurnya hanya 120 hari, ya. Setelah 120 hari dia akan dipecahkan, ya, dihancurkan kemudian dibentuk sel darah merah yang baru di sumsum tulang merah. Proses pembentukannya namanya eritropoiesis. Sel darah putih. Jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Oke. Berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Jadi ini dia. Ya, pertahanan terhadap virus ini penting sekali. Ya. Memiliki sifat diapedesis, dia bisa menembus membran kapiler, dia bergerak secara amoeboid seperti amuba, dia kemotaksis, dia bisa bergerak, ya, dia bergerak karena pengaruh zat kimia. Jadi kalau ada jaringan yang rusak dia bisa bergerak. Jadi kalau ada jaringan yang rusak dia melepaskan zat kimia, maka sel darah putih itu akan bergerak. Ya, dia kemotaksis. Kemudian fagositosis ini dapat memfagosit atau memakan mikroorganisme atau benda asing. Ya, sel darah merah juga dimakan oleh sel darah putih. Makanya kalau sel darah putih itu terlalu banyak,
dia akan banyak memakan sel darah merah, orang itu mengalami yang namanya apa? Kanker darah. Ya, karena ini sifatnya fagosit. Walaupun dia diperlukan untuk pertahanan tubuh, tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak dia akan memakan sel darah merah dan itu disebut dengan kanker darah. Ini beberapa jenis sel darah putih, ini bisa dibaca, fungsinya bisa dibaca ya, saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Nah ini, jadi ada yang granulosit, apa maksudnya granulosit? Dia membentuk granula gini. Ada juga yang tidak granulosit. Nah ini, ada granulosit itu apa? Nih, ini granulosit, yang tidak mempunyai granula itu adalah limfosit dan monosit. Nih, dia tidak ada granula, ini namanya granula nih ya. Ini nggak ada granula dia. Limfosit dengan monosit itu kan nggak ada, ini granula. Ya, keping darah. Keping darah itu fungsinya untuk pembekuan darah. Kalau tidak ada keping darah, saudara tidak membeku, orang bisa mati. Kenapa? Karena kalau luka sedikit, darah akan menyucur keluar dari tubuh dan akan habis nantinya. Ya, dia merupakan fragmen. Jadi dia adalah fragmen sel, bukan sel ya. Jadi keping darah itu bukan sel darah, tapi fragmen sel. Ya, dan dia tidak mempunyai nukleus, berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Jadi sebenarnya keping darah itu adalah megakariosit, makanya disebut fragmen, ya. Kemudian dia pecah-pecah. Jumlahnya segini. Kalau ada orang yang jumlah sel keping darahnya kurang dari ini, maka orang itu mengalami yang namanya demam berdarah. Ini umurnya 5-9 hari, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, jadi kalau ada luka, darah akan membungkuskan. Nanti kita akan belajar tentang sistem ini, nanti kita akan pelajari. Oke, saya akan coba putar video. Sorry. Enggak dikon. Kenapa sudah jadi begini ya? Bentar ya. Oke. Saya mau buka dulu. Saya coba kasih kalian video. Ada beberapa video saya. Iya. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi bukan video saya nih, video saya ambil dari YouTube. Kelihatan nggak? YouTube-nya kelihatan? Tidak. Belum kelihatan. Ini Mi, di share screen-nya mungkin. Lampu panjang gitu. Stop terus di share screen lagi. Belum kelihatan ya? Halo Brainy Pandas. Coba, kelihatan nggak? Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu dari dua kata, yaitu kardio dan vaskular. Kardio itu artinya jantung, sedangkan vaskular itu artinya darah atau pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai darah, yaitu mengenai komponen penyusun darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraselular matrix. Yang dimaksud dengan sel di sini adalah misal sel darah merah dan sel darah putih. Itu adalah komponen sel dari darah. Yang dimaksud dengan fragmen sel adalah keping darah atau trombosit. Kenapa keping darah itu disebut sebagai fragmen sel? Karena keping darah itu sebenarnya sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang besar yang namanya megakariosit. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan? Jadi di dalam tubuh Kelihatan Umi. yang namanya sel megakariosit dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Dan setiap fragmen itu disebut sebagai
trombosit atau keping darah. Dan itulah kenapa keping darah disebut sebagai fragmen sel. Nah, sel dan juga fragmen sel yang ada di dalam yang kita omongin itu, kita sebut sebagai formed elements dari darah. Selanjutnya, extracellular matrix. Dari namanya kita bisa lihat, extracellular terdiri dari kata extra dan cellular. Extra di sini artinya adalah di luar, dan cellular maksudnya sel. Berarti extracellular matrix artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Di dalam darah, kan tadi selnya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan juga ada fragmen sel yaitu trombosit. Berarti extracellular matrix di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix yang menyusun darah kita sebut sebagai plasma darah. Plasma darah itu cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan terlarut. Bahan terlarutnya kebanyakan merupakan protein. Kebanyakan dari protein ini diproduksi oleh sel-sel hati, yaitu hepatosit. Contoh dari proteinnya, misal albumin, yaitu menyusun 54% protein yang ada di dalam plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin adalah untuk meregulasi atau untuk mengatur pH atau derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu ada beberapa jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin ini bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin. Dari namanya aja kan, imuno atau imun, berarti dia akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Satu contoh lagi dari protein yang ada di dalam plasma darah adalah fibrinogen. Fibrinogen ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Oke, selanjutnya, Benny Pandas pernah kepikiran nggak setelah kita ambil darah di lab gitu, darah kita itu diapain sih sama labnya? Satu hal yang bisa saja dilakukan adalah darah kita itu dimasukkan dalam sebuah tabung. Alat yang namanya centrifuge. Centrifuge itu kan mirip dengan kata sentrifugal. Dan kalau kita ingat dalam pelajaran fisika, gaya sentrifugal, ingat nggak? Gaya sentrifugal kan gaya yang berhubungan dengan benda yang sedang berputar-putar. Berarti alat centrifuge itu bertugas untuk memutar-mutar tabung yang berisi darah kita tadi. Perputaran ini akan menyebabkan komponen darah kita yang padat untuk berpindah ke dasar tabung. Dan komponen darah kita yang tidak padat akan berpindah ke arah sebaliknya. Pada akhirnya, kita akan lihat bahwa komponen yang menyusun lapisan atas dari darah adalah plasma darah. Karena plasma darah itu merupakan komponen yang paling tidak padat. Lalu, paruhan bawah dari darah akan tersusun dari formed elements, yaitu sel dan fragmen sel. Dari sini kita bisa lihat bahwa plasma darah itu menyusun 55% dari komponen darah. Lalu formed elements menyusun 45% dari komponen darah. Formed elements tadi kan tersusun dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah adalah yang paling padat, berarti posisi dia paling bawah. Sel darah merah menyusun 99% dari formed elements. Dan seperti kamu lihat, warna dari sel darah merah itu memang merah. Bahkan nama ilmiahnya erythrocyte. Erythro itu artinya merah, dan cyte artinya sel. Yang berarti kan sel merah. Selanjutnya, 1% dari formed elements itu tersusun dari keping darah dan sel darah putih. Oleh karena itu,
sel darah putih dan keping darah hanyalah berupa sebuah lapisan yang sangat tipis. Mereka letaknya di atas sel darah merah karena mereka tidak sepadat sel darah merah. Dan mereka letaknya di bawah plasma darah karena mereka lebih padat daripada plasma darah. Oke, sekian dari video pada hari ini, Brainy Pandas. Jika kalian senang dengan videonya, jangan lupa untuk menekan tombol thumbs up. Oke ya, jadi itu tadi. Nggak mau ya ditutup ya. Oh, stop share dulu ya. Oke, kita Kelihatan nggak? pertama bahas dulu mengenai fungsi dari jantung. Kelihatan? Kelihatan Umi. Kelihatan Umi. Oke. Untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh Kenapa dia berhenti? jaringan tubuh kita. Darah ini perlu kita kirim ke jaringan-jaringan tubuh karena dua hal. Yang pertama, darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Lalu yang kedua adalah karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan kita, seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung kita itu melakukan fungsi ini dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Fluida akan mengalir dari daerah di mana tekanannya tinggi ke daerah di mana tekanannya itu rendah. Misal kita ambil contoh mainan tembakan air. Kalau kita tekan tombol mainan itu, intinya kan kita lagi meningkatkan tekanan air yang ada di dalam mainan tersebut. Agar tekanan air itu melebihi tekanan udara di luar mainan tersebut. Setelah perbedaan tekanan ini tercapai, baru air itu akan ketembak keluar. Nah, kerja jantung kita itu intinya sama aja. Ketika jantung kita itu memompa darah, dia itu akan berkontraksi. Dan kontraksi tersebut akan menciptakan tekanan yang tinggi pada jantung. Lebih tinggi daripada tekanan yang ada di pembuluh darah sekitar jantung. Oleh karena itu darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Dan ketika jantung itu menerima darah dari pembuluh darah, rongga jantung yang berfungsi untuk menerima darah memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan pembuluh darah yang mengirim darah. Sehingga darah dapat mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi kesimpulannya aku ulang lagi, jantung itu menjalani fungsinya dengan cara menciptakan perbedaan tekanan. Oke, sebelum kita membahas cara kerja jantung dengan lebih detail, kita bahas dulu mengenai anatomi jantung. Jantung. Dulu ayah saya sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukul saya setiap hari. Ibu saya sudah meninggal saat melahirkan saya, dan karena itu ayah membenci saya. Di umur 16, saya kabur dari rumah dan kerja di 3 tempat berbeda untuk membayar. Jantung memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut ventricle. Atria, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut serambi. Atria ini merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Kata atria sendiri itu artinya adalah entry hall atau ruang masuk. Oleh karena itu, fungsi dari atria adalah sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah dari pembuluh darah. Oh ya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke arah jantung kita sebut sebagai vena. Dan sebaliknya, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah menjauhi jantung kita sebut sebagai arteri. Karena fungsi dari atria
tadi adalah sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah, maka otot penyusun dinding dari atria itu relatif tipis. Kalau kita lagi ngomongin dua rongga ini sekaligus, kita sebutnya itu atria. Tapi kalau kita ngomonginnya satu persatu, kita sebutnya atrium. Berarti ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah kotor, yaitu darah yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Darah ini kaya dengan karbon dioksida karena dia merupakan darah yang baru saja keliling ke seluruh tubuh kita kecuali ke daerah paru-paru, dan dia melepas oksigen untuk sel-sel tubuh kita, dan dia juga menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel tubuh kita. Lalu sebaliknya, atrium kiri itu menerima yang dulu kita sebut sebagai darah bersih, yaitu darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Darah ini bersih karena dia baru saja jalan-jalan ke daerah paru-paru. Dan di paru-paru, dia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi dia angkut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya itu lebih inferior atau lebih bawah. Ventricle ini disebut sebagai the pumping chamber. Maksudnya adalah rongga pemompa. Oleh karena itu, fungsi dari ventricle, mau itu ventricle kanan maupun kiri, adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, kan tadi atrium kanan itu berisi darah kotor atau darah yang kaya CO2 dan miskin O2. Nanti darah kotor itu akan dialirkan ke ventricle kanan. Dan oleh karena itu, ventricle kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, kalau pompa darah kotor itu kira-kira kemana? Nggak mungkin kan kita mompa darah kotor ke seluruh jaringan tubuh kita. Nanti sel-sel kita malah keracunan, mati karena dikasih CO2 dan zat-zat racun lainnya. Oleh karena itu, ventricle kanan ini akan memompa darah kotor menuju ke paru-paru, agar nanti di daerah alveolus paru-paru, darah kotor ini dapat melepas CO2 yang tadi dia angkut, dan dia dapat menerima O2 agar dia menjadi darah yang bersih. Arteri yang mengantar darah dari ventricle kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis kanan dan kiri. Karena pulmonalis itu artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Aduh, kacau ini ya. Kok ada gini-ginian? Seperti yang tadi aku bilang, darah yang melewati paru-paru sekarang sudah kaya oksigen dan rendah CO2. Nah, darah ini akan dikembalikan ke jantung, yaitu ke atrium kanan apa kiri? Ke atrium kiri. Kan tadi kita udah bahas, kalau atrium kiri itu isinya darah kaya oksigen. Vena yang mengembalikan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri adalah 4 cabang vena pulmonalis. Pulmonalis karena tadi kan dia darahnya berasal dari paru-paru atau pulmo. Rute darah mengalir yang berawal dari ventricle kanan, lalu dia melalui paru-paru dan ujung-ujungnya berakhir di atrium kiri, itu disebut sebagai the pulmonary circulation. Nah, darah kaya oksigen yang ada di atrium kiri ini nanti kan akan mengalir ke ventricle kiri. Dan ventricle kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung. Kemana kira-kira? Dia kan darah bersih yang kaya oksigen. Oleh karena itu, darah ini akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru. Arteri yang mengirim darah dari ventricle kiri ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta.
Dan aorta ini terkenal sebagai arteri yang paling besar dalam tubuh manusia. Nah, darah ini nanti akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita, dan juga dia akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh kita. Dan yang tadinya darah bersih kan ujung-ujungnya jadi kotor ya. Dan kalau darah kotor tadi perginya kemana? Ke atrium kanan. Darah masuk ke atrium kanan itu melalui 3 vena, yaitu superior vena cava untuk darah yang berasal dari paruhan atas tubuh kita, inferior vena cava untuk darah yang berasal dari paruhan tengah dan paruhan bawah tubuh kita, dan juga coronary sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung kita. Rute sirkulasi darah yang berawal dari ventrikel kiri, lalu lanjut ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru, dan kembali lagi ke atrium kanan, itu kita sebut sebagai the systemic circulation. Sistemik itu artinya ya rute yang melalui seluruh jaringan tubuh kecuali paru-paru. Nah, kan sekarang polanya jadi kelihatan. Kalau kita punya darah yang kotor, berarti kan kita mau bersihin. Dan untuk bersihin, kita mesti kirim darah tersebut ke daerah paru-paru melalui pulmonary circulation. Setelah darah tersebut lewat paru-paru, kan darahnya jadi bersih. Dan kalau kita punya darah bersih, kita kan mau edarin ke seluruh jaringan tubuh kita. Ya kita lewatin systemic circulation. Dan darah yang melalui systemic circulation akan kembali kotor dan mesti dibersihin lagi sehingga nanti polanya akan berulang-ulang. Oke, sekian dari video pada hari ini, Brain Independence. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian senang dengan videonya, jangan lupa untuk mencet tombol thumbs up. Dan jangan lupa untuk mendukung Brain Independence. Peredaran darah dulu. Oke. Jadi tadi sudah di video tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem peredaran darah. Ada 2 ya. Ada sistem peredaran darah sistemik dan ada sistem peredaran darah pulmonalis. Tadi saya katakan 2 kali melewati jantung, ya kan? Karena dia peredaran darah ganda. Nah, jadi itu sistemik. Jantung ke seluruh tubuh, kemudian jantung. Kita lihat dulu. Nah ini. Dari ini yang sistemik. Dari jantung ya, dari berarti tadi sudah jelaskan bahwa itu dari ventrikel mana? Ventrikel kiri ya. Kemudian dia ke seluruh dia dari ventrikel kiri dia ke aorta, darah kemudian ke seluruh tubuh ya. Kemudian darah melepas oksigen ke jaringan atau ke sel, mengambil CO2 dari jaringan atau sel. Kemudian darah CO2 itu dibawa ke vena ya, dari kapiler bawa ke vena cava tadi sudah masuk ke atrium kanan. Kemudian masuk ke ventrikel kanan ya, kemudian dari sini ke paru-paru. Nah, dia kembali ke sini. Ya, ini namanya sistem peredaran darah besar. Ya. Ini 1 kali. Jadi ini 1 kali, 2 kali dia melewati jantung, makanya disebut sistem peredaran darah ganda. Nah, kenapa ini disebut sistem peredaran darah besar? Karena dia cakupannya luas. Dia ke seluruh tubuh. Kalau ini sistem peredaran darah pulmonalis disebut juga sistem peredaran darah kecil. Kenapa? Cakupannya kecil, hanya paru-paru. Mulai dari ventrikel kanan, ya, yang darahnya banyak CO2, kemudian dia ke arteri pulmonalis, ya, kemudian di paru-paru. Di paru-paru ini terjadi difusi, ya, terjadi pertukaran gas. CO2 dilepaskan, kemudian oksigen diambil. Nah, ini peristiwanya ini, proses difusi itu adalah proses pernafasan. Ya, jadi proses pertukaran gas di paru-paru itu, di alveolus ya, tempatnya di alveolus, CO2-nya dilepas, kemudian oksigennya diambil, oksigen dari lingkungan ya, pada saat kita bernafas. Ya, itu diambil, kemudian oksigennya diikat oleh darah, dibawa ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian dibawa lagi ke seluruh tubuh. Nah, proses difusi darah ini, difusi pertukaran gas, oksigen, dan CO2 itu namanya proses pernafasan. Nanti kita akan pelajari. Setelah ini kita belajar sistem imun dulu, kemudian kita belajar sistem pernafasan. Oke, sampai sini bisa dimengerti, ada pertanyaan? Ini diagramnya. Nanti saya akan share di e-learning ya, materinya ya.
Saya akan share di e-learning ini materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Gimana? Dit, ulangi Dit. Oke, bukan lebih banyak volume yang masuk. Nanti kita bahas di pernafasan itu ya. Bagaimana menarik nafas, apa namanya, ada pernapasan biasa, ada namanya pernapasan yang banyak, ada lebih dari biasa nanti itu. Oke, kita akan ini dulu membahas tentang pembuluh darah, organ peredaran darah ya. Jantung sudah tadi ya. Ini bagian jantung. Transfusi darah nanti kita bahas. Ini bagian jantung, ya. Ini adalah ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Ini berbeda, tadi sudah dijelaskan ya. Tekanan, oke. Kalian biasanya mendengar dengan tekanan darah, ya. Tekanan darah biasanya berapa itu? Yang normal. Yang kalian tahu tekanan darah yang normal berapa? 120 per 80 nih. Ya. 120 itu namanya sistol. Mudah-mudahan ada di sini ya. Saya akan jelaskan itu. Tekanan darah. Bentar. Semoga ada di sini. Aduh, nggak ada. Umi, tadi sistol diastol bukan sih? Oh, sorry. Kenapa? Tadi ada sistol diastol, itu bukan? Ada di... Ya, sistol diastol itu yang saya mau jelaskan. Sudah tadi. Ada tadi. Ada ya. Slide ke 31. Jadi, ya, sistol. Walah, berarti saya harus menulis deh. Tunggu, saya mau pakai ini saya sendiri. Kelihatan nggak di sini? Coba ya. Saya tulis di sini. Kelihatan ini papan? Kalian bisa lihat? Kalian bisa lihat nggak? Bisa. Nanti kalian bisa baca sendiri tekanan. Ini namanya sistol. Ini namanya diastol. Kelihatan. Halo, bilang dong kalau kelihatan atau tidak. Tidak, Umi. Panas. Kelihatan itu. Tulisan ini Tidak kelihatan, Umi. Tidak, Umi. Kalau ini kelihatan nggak? Berarti harus pakai kamera ini dong. Sudah. Nggak usah kalau begitu. Nah, jadi 120 itu adalah sistol. Sistol itu artinya tekanan pada saat ventrikel kiri berkontraksi. Ya. Kenapa dia lebih besar? Terus protokol kesehatan ya. Kenapa dia lebih besar sistol? Karena tekanan ini di sini. Jadi sistol itu yang 120 itu namanya sistol. Itu tekanan pada saat ventrikel kiri berkontraksi. Ini mau memompa. Kenapa dia lebih besar? Karena dia harus memompa dengan jangkauan yang lebih luas ke seluruh tubuh. Makanya dia lebih besar. Ya. Nah, dan tekanan diastol itu pada saat ini berelaksasi, berkontraksi, ini relaksasi. Jadi dia masuk pada saat darah masuk ke sini. Ya, darah masuk ke sini itu tekanannya tidak terlalu besar. Oke. Nanti kalau sempat videonya saya share lagi. Oke, kemudian sekarang saya akan jelaskan, ini bagian-bagian jantung bisa dibaca ya. Perbedaan antara pembuluh darah. Jadi ada perbedaan antara arteri dan vena. Jadi pembuluh darah itu ada arteri. Jadi arteri itu adalah semua pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Sedangkan vena adalah semua pembuluh darah yang menuju ke jantung. Kemudian ada pembuluh darah yang halus. Mana gambar? Nah ini. Ini ada pembuluh darah yang halus, ya.
tempat apa namanya yang menghubungkan antara arteri dan vena di jaringan. Ini namanya kapiler. Yang halus sekali, ini namanya kapiler. Ada perbedaan antara arteri dan vena dalam anatominya. Kenapa harus berbeda? Karena fungsinya beda. Ya. Arteri itu cenderung dia tebal elastis. Kenapa? Karena dia itu menahan tekanan yang besar. Jadi pada saat sistol tadi, ventrikal memompa darah itu tekanannya besar. Karena dia harus membawa ke seluruh tubuh. Makanya dia harus tebal dan elastis. Ya, karena dia di situ darah dipompa dengan tekanan yang besar. Nah, kalau vena tidak perlu, ya, karena ini dia masuk ke seluruh tubuh tekanannya kecil, jadi dia tipis dan dia kurang elastis nggak masalah, karena tekanan kecil. Kemudian ini dindingnya ya, jumlahnya dan letak katup, ya, ini katupnya cuma satu, ini ada di aorta dia, pada saat keluar di aorta. Kalau ini banyak, ya, ini katupnya banyak. Jadi ada katup itu kayak pintu ya, pintu. Jadi ada terbuka dia lewat, tertutup dia tidak boleh lewat. Itu katup namanya. Dia seperti pintu. Nah, kemudian kalau arteri itu darahnya kaya dengan oksigen, jadi banyak mengandung oksigen. Kecuali arteri yang menuju paru-paru. Ya. Kenapa? Halo, siapa tadi? Nah, arteri yang menuju paru-paru itu kaya akan CO2. Tujuannya apa? Karena CO2 mau dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan ya di alveolus pada saat difusi di situ proses pernafasan. Nah, jadi kecuali arteri pulmonalis, semua arteri mengandung darah yang kaya akan oksigen. Nah, sebaliknya di vena itu semua vena mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis, kecuali vena yang berasal dari paru-paru. Kenapa? Karena di paru-paru CO2-nya sudah dibuang, kemudian oksigennya diambil, dibawa kembali ke seluruh tubuh. Alirannya kalau arteri dia meninggalkan jantung, kalau vena dia menuju ke jantung. Tekanan pada arteri kuat tadi, ya, kemudian tekanan pada vena lemah. Letaknya kalau arteri itu di dalam bagian tubuh, jadi dia tidak di permukaan tubuh. Ya, dia tidak kelihatan. Makanya kalau mengambil darah arteri itu susah sekali ya. Susah sekali. Tapi biasanya kalau disuntik, kalau diambil darah, itu bukan arteri yang diambil. Kenapa? Karena tekanannya besar, bahaya kalau tersayat itu arteri, langsung darahnya muncrat. Karena tekanannya besar. Kalau vena enggak. Ya. Dan yang ada di permukaan tubuh itu adalah vena. Oke. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini gambar arteri. Ini gambar vena. Nih, jadi ini ada perbedaan pada dinding. Ini tebal, ya. Arteri tebal kalau vena tipis. Ini perbedaan dindingnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan nggak? Ya, nanti kita bahas ini. Saya akan membahas dulu golongan darah. Saya mau lihat dulu berapa orang sih kalian yang hadir, berapa orang yang tidak. Oh, totalnya berapa semua tadi? Virus. 84. Oh, pas ya, semuanya hadir berarti 84. Oke, very good. Ya, semua hadir. Kalian sudah isi learning? Kan tanggungan tidak ada jamnya itu salah. Virus? Berapa menit lagi? Jidan aja, Jidan. Di depan saya ada Jidan. Jidan, berapa menit lagi Jidan? Saya mau tahu dulu berapa menit lagi baru saya jelaskan. Hah? 20 menitan mungkin. 20 menitan, berarti masih banyak waktu ya. Sekarang saya akan jelaskan proses peredaran darah sudah, komponen darah sudah, anatomi pembuluh darah sudah. Sekarang saya akan jelaskan tentang golongan darah. Ya.
golongan darah. Oh iya, proses pembekuan darah dulu. Terakhir golongan darah. Jadi ada videonya, saya akan putarkan videonya ya. Jadi bagaimana darah itu membeku? Nah, darah itu seandainya darah itu tidak bisa membeku, bahaya sekali ya. Untungnya ada trombosit, ada keping darah yang bisa menyebabkan darah itu membeku sehingga luka itu bisa tertutup dan darah tidak akan terus-terus mengalir. Nah, prosesnya bagaimana proses pembekuan darah itu? Prosesnya adalah pada saat ada luka, ya ada luka dulu. Kalau terjadi luka, terjadi gesekan, trombositnya pecah. Ya, trombosit pecah itu mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Nah, trombokinase ini bersama dengan ion kalsium dan vitamin K akan merubah protombin menjadi trombin. Ya, kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang akan menutup luka. Ya. Nah, kemudian faktor-faktor pembekuan darah ini ada beberapa protein. Ini protein semua ya, protrombin, fibrinogen, ini protein. Kemudian harus ada kalsium, ada vitamin K. Jadi vitamin K dan ion kalsium itu sangat diperlukan untuk proses pembekuan darah. Ada enzim yang namanya trombokinase, dan trombokinase itu ada dalam trombosit. Trombokinase ini yang akan mengubah protrombin menjadi trombin. Tapi trombokinase nggak bisa kerja sendiri, harus ada kalsium dan vitamin K. Nah, ini protrombin, kalau ini protein protrombin ya, tapi dia belum aktif, jadi harus dirubah dulu menjadi aktif dalam bentuk trombin. Nah, trombin ini yang akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Inilah yang berperan dalam menghalangi keluarnya sel darah merah hingga terjadi pembukaan darah. Sekarang saya akan putarkan videonya ya. Saya stop share dulu, saya putarkan video itu. Grammarly does more than count. Dulu, saya mau share dulu. Nanti setelah pembekuan darah bisa jelaskan golongan darah ya. Kelihatan nggak? You can find really good, Videonya kelihatan sih, Dan? perfect words that make your writing sharp. Kelihatan, Umi. Kelihatan, Umi. Kelihatan, Umi. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of it. Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai proses pembekuan darah. Oke, ini misalkan ada gambar peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah yang normal. Kalau kamu lihat di sini, aku gambarin ada gambar bulat-bulat merah ini, itu merupakan sel endotel. Sel endotel merupakan sel yang berada dalam pembuluh darah yang berkontakan langsung dengan peredaran darah. Oke, lalu di dalam struktur pembuluh darah juga terdapat jaringan ikat yang tersusun dari serat-serat kolagen. Kolagen itu merupakan sebuah protein, oke? Dia itu merupakan protein struktural, berarti dia merupakan sebuah protein yang menyokong dan juga memberi bentuk pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu, pastinya di dalam pembuluh darah itu terdapat peredaran darah, oke? Ruangan di mana peredaran darah ini ada, kita sebut sebagai lumen, oke? Jadi lumen dari pembuluh darah. Misalkan suatu hari ada seseorang yang gak sengaja ngelukain jarinya pakai pisau. Berarti pisau tadi itu mengenai pembuluh darah yang ada di jari orang itu dong. Kebayang gak apa sih yang terjadi kalau pisau tadi itu menyayat pembuluh darah? Pembuluh darah yang tadinya tertutup bakal kebuka dong. Dan darah itu akan bocor dan dia akan mengalir dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Lalu coba bayangin deh, kalau bocor ini nggak kita berhentiin, apa sih yang akan terjadi pada orang yang terluka ini?
pastinya dia akan kehilangan banyak darah. Dan kalau misalkan blood loss-nya itu udah terlalu banyak, orang ini bisa aja meninggal. Oleh karena itu, tubuh kita harus berusaha untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah tadi. Dan usaha tersebut merupakan hal yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, hal pertama yang terjadi untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah kita adalah proses vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu tersusun dari kata vaso dan konstriksi. Vaso itu maksudnya vessel ya, vaso, vessel. Vessel itu artinya pembuluh darah, oke? Dan konstriksi yang artinya proses penyusutan. Jadi vasokonstriksi itu merupakan proses penyusutan pembuluh darah. Proses vasokonstriksi ini akan memperkecil luka atau lubang yang ada di dinding pembuluh darah. Dan kalau luka tersebut itu diameternya semakin kecil, berarti semakin sedikit darah yang bocor dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Selain itu, vasokonstriksi juga memperkecil diameter lumen dari pembuluh darah. Mengecilnya diameter lumen dari pembuluh darah ini menyebabkan peredaran darah seseorang menjadi semakin lambat. Coba deh kita bayangin, apa sih yang terjadi kalau peredaran darah itu semakin lambat? Kalau peredaran darah itu semakin lambat, berarti semakin tinggi kemungkinan komponen-komponen di dalam darah itu berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, vasokonstriksi ini menyebabkan komponen dari darah, misalkan platelet atau trombosit atau dalam bahasa Indonesia itu keping darah, untuk berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Trombosit ini akan membuat sumbatan, oke? Dia akan menyumbat bolongan atau luka yang ada di dinding pembuluh darah ini. Sumbatan ini dinamakan platelet plug. Tapi sumbatan yang dibuat oleh platelet ini masih kurang bagus untuk menahan kebocoran darah, oke? Yaitu masih bisa ketembus darah. Oleh karena itu, kita memerlukan sesuatu yang akan benar-benar ngesil atau menutup lubang yang ada di pembuluh darah itu. Hal tersebut adalah serat fibrin. Fibrin merupakan protein yang dapat saling berikatan dan membentuk sebuah sumbatan yang tidak larut di dalam darah. Kita mendapatkan fibrin dari fibrinogen yang ada di dalam peredaran darah. Fibrinogen merupakan fase inaktif dari fibrin. Jadi fibrinogen itu belum bisa saling berikatan dan dia itu belum ada gunanya kalau dia belum teraktivasi. Nah, untuk mengaktifasi fibrinogen, kita memerlukan yang namanya trombin yang ada di serat-serat kolagen di sekitar sel endotel. Trombin ini dapat mengaktifasi fibrinogen sehingga fibrinogen akan menjadi fibrin dan dia akan melekat ke daerah luka dan membentuk sebuah sumbatan. Lalu trombin ini kita dapatkan dari fase inaktifnya trombin, yaitu protrombin. Nah, gimana sih caranya kita mengaktifasi protrombin? Jadi, kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita itu terdapat luka, sel endotel dan juga serat-serat kolagen akan memberikan respons dengan cara mengeluarkan protein-protein. Protein-protein ini dinamakan faktor. Faktor-faktor ini akan saling berinteraksi, oke? Dan interaksi mereka itu akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan fibrin akan saling berikatan dan menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah. Proses ini dinamakan proses koagulasi darah. Koagulasi itu artinya adalah mengubah sesuatu yang liquid menjadi semi-solid. Hal yang bersifat liquid di sini merupakan fibrinogen. Dan hal yang bersifat semi-solid di sini merupakan fibrin. Kalau fibrin yang terbentuk sudah cukup untuk menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah,
proses pembentukan fibrin akan berakhir. Dan fibrin yang berlebihan akan dirusak sehingga tidak terjadi penumpukan fibrin yang dapat menghalangi peredaran darah. Oke, Brainy Pandas, sekian dari video pada hari ini. Jika kalian senang dengan video ya. Itu ya. Jadi proses pembekuan darah kayak tadi. Itu kan dia ada faktor, ya. Faktornya itu adalah enzim trombokinase. Saya mau jelaskan. Nah, ini faktornya. Faktornya adalah enzim trombokinase, kalsium dan vitamin K. Ya, untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombokinase ini itu adalah enzim yang disebut juga tromboplastin. Ini ada di dalam trombosit. Dan ini akan keluar kalau trombosit itu rusak atau robek. Ya, kalau trombositnya rusak atau robek baru ini keluar. Kemudian ada ion kalsium, vitamin K yang disebut faktor tadi itu akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin ini yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya jelas ya proses pembekuan darah? Halo? Iya. Oke. Berapa menit lagi saya harus bertanya supaya saya tidak, nanti kok terlanjur saya jelaskan. 12 menit, Umi. Berapa? 12 menit. Oke, saya akan jelaskan sedikit pengantar saja untuk ini kan sudah selesai pembekuan darah, golongan darah. Ya. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu. Jadi kita ada kan golongan darah A, B, AB dan O ya. Ya. Nah, di dalam darah seseorang itu dalam darah itu ada yang namanya antigen dan ada namanya antibodi. Ya, antigen ini disebut juga agglutinogen dan antibodi itu adalah agglutinin. Nah, kalau antigen atau agglutinogen ini ketemu dengan agglutinin, ini ketemu, ya, maka terjadi penggumpalan atau agglutinasi. Kalau dalam proses imun, ya dalam sistem imun, antibodi itu kan sistem pertahanan tubuh ya. Yang biasa yang disebut dengan antigen itu kan adalah kuman yang masuk. Nah, kalau antigen ketemu antibodi, makanya antigennya mati, diaglutinasi. Salah satunya adalah reaksinya adalah aglutinasi atau penggumpalan. Oke. Nah, jadi di dalam darah itu ada agglutinogen dan ada agglutinin. Dan ini hanya dua macam, ya. Agglutinogen A, agglutinin A. Agglutinogen B dan agglutinin B. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau dia golongan darah A, perhatikan baik-baik ya saya jelaskan. Kalau dia golongan darah A, maka dia akan di dalam eritrositnya dia mempunyai agglutinogen A. Dan dia mempunyai agglutinin B atau anti B. Kalau golongan darah B, dalam darahnya atau dalam eritrositnya itu dia mempunyai agglutinogen B. Dan di dalam plasma darahnya, jadi agglutin kan protein, ini ada di plasma darah, dia mempunyai anti B atau agglutinin B. Nah, kalau golongan darah AB, dia mempunyai dua jenis agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Tapi dia tidak mempunyai agglutinin. Ya, tidak ada antibodi golongan darah AB. Nah, kemudian kalau dia golongan darah O, ya itu tidak mempunyai agglutinogen. Jadi kenapa disebut O? Karena dia nol, sama dengan nol. Ya, dia tidak mempunyai agglutinogen. Jadi golongan darah ini berdasarkan agglutinogen yang dia miliki di dalam darah, di dalam eritrositnya. Ya, tapi kalau dia tidak mempunyai agglutinogen, dia mempunyai dua antibodi, yaitu agglutinin A atau anti A dan agglutinin B atau anti B. Sekarang, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau antigen dan antibodi agglutinogen dan anti-agglutinin itu ketemu, maka terjadi penggumpalan atau agglutinasi. Bisa tidak di golongan darah A itu ditransfusi dengan golongan darah B? Tidak. Kenapa tidak?
Nah, ada pasangannya. Ya, kenapa? Iya, pasangannya gimana? Coba Anas, coba kamu jelas tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa Anas? Karena kalau di B kan ada agglutinogen B, tapi di A-nya ada anti B-nya. Iya, di A itu ada. Oke, jadi di A itu ada agglutinogen A ya. Di sini ada anti A. Kalau ini ketemu ini, maka dia akan menggumpal, mati orangnya. Tapi saya pernah begini. Saya operasi saya yang pertama tahun 2002, saya seperti itu. Golongan darah saya A, ditransfusi golongan darah B. Tapi saya masih hidup toh? Saya masih hidup kan? Ya, sampai sekarang. Dulu saya golongan darah waktu saya operasi dulu 2000, saya sakit dulu di operasi pada tahun 2002. Golongan darah saya A, ditransfusi dengan golongan darah B. Saya sudah di ujung-ujung, ajal saya di ujung-ujung karena badan saya sudah kuning. Kata dokter saya sudah tidak ada harapan hidup, ya, karena secara medis mati. Karena sebagian darah sudah menggumpal karena ini dengan ini bereaksi. Tapi ternyata kalau belum takdir ada saja. Ternyata ada tekniknya, ya. Jadi pada saat itu ada teknik baru untuk menetralisir dengan mengambil sel darah. Jadi eritrosit saya itu eritrosit itu dimasukkan ke sini. Jadi diserang ini, diminimalisir dengan memasukkan ini sel darah merah yang banyak. Sehingga ini akan terkikis akhirnya dia stabil. Ya, ini stabil saya bisa hidup. Kalau tidak saya mati. Dan sekarang kalau saya mati saya tidak ada di sini sekarang. Ya. Nah, saya bisa bercerita ini karena saya sendiri yang mengalami. Tapi waktu itu saya tidak sadar apa yang terjadi dengan diri saya. Jadi hanya dokter dengan keluarga saya yang tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian jadi ini nggak mungkin ya. Sebaliknya ini juga ini nggak mungkin. Sekarang, apakah AB ini bisa ditransfusi ke A? Atau A bisa ditransfusi ke B? Tidak bisa. A bisa ditransfusi ke B? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Jidan? Kenapa golongan darah AB tidak bisa diberikan golongan darah A? Karena tidak punya ini agglutinin antibody. Sehingga? Oke. Justru karena dia tidak mempunyai agglutinin, ya. Jadi kalau dia masuk agglutinogen apa saja, dia tidak akan digumpalkan. Ya. Jadi secara tapi sekarang sudah tidak boleh ya. Ini sebenarnya ya kalau melihat ini, golongan darah AB itu bisa ditransfusi oleh A dan B. Ya, ini namanya resipien universal. Dia bisa menerima darah dari mana saja karena dia tidak mempunyai antibody. Ada skemanya. Ada skema. Sebentar. Ada skema ini. Mana itu ya? Ini. Nah, ini. Ya. Jadi AB ini AB bisa menerima semua. Kenapa? Karena AB dia tidak mempunyai antibody. Tidak ada yang menggumpalkan ini. Kan tidak ada antibody kan? Ini kan dia punya agglutinogen A. Dia tidak punya anti kan ini. Anti A dengan anti B tidak ada. Kalau ini masuk juga tidak ada. Apalagi ini tidak ada glutinogennya. Apa yang mau digumpalkan? Oke. Sebaliknya, golongan darah O disebut juga sebenarnya golongan darah 0 ini. Bisa ditransfusi kemana saja. Kenapa? Karena tidak punya glutinogen. Ini ke sini boleh. Kenapa tidak ada glutinogennya? Agglutinin, ini kan kalau dia agglutinogen A berarti dia punya agglutinin B. Tidak ada glutinogen B di sini yang akan digumpalkan oleh agglutinin B. Ini juga, ya. Di sini agglutinin A. Tidak ada agglutinogen A di sini yang bisa digumpalkan oleh agglutinin A di sini. Sehingga golongan darah O atau golongan darah 0 itu disebut juga dengan donor universal.
Ya, sedangkan golongan darah AB disebut juga resipien universal. Dia bisa menerima dari golongan darah mana saja. Sedangkan O dia bisa memberikan golongan darahnya ke siapa saja. Orang yang punya golongan darah O itu katanya cenderung dia kuat. Ya, secara fisik dia cenderung kuat dan dia dia punya kekebalan tubuh yang lebih bagus daripada golongan darah yang lain. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 antibodi di sini, anti A dan anti B. Kalau AB itu cenderung lemah dia. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai antibodi. Ya, yang dia punya adalah agglutinogen. Oke, berapa menit lagi? 2 menit lagi, Umi. Kalau 2 menit kita tutup saja. Saya stop share saja, saya mau bicara dulu. Ya, nanti kita lanjut. Ya, dari pertemuan berikut ada 1 jam. Kayaknya saya mau kasih, mudah-mudahan sudah selesai. Saya punya apa itu namanya UKBM ya. Ya, nanti saya akan share UKBM dengan PTT di e-learning. Karena kalian, jadi UKBM, tugas itu UKBM itu harus dikumpul, karena tidak, jangan kayak gini, nanti terakhir baru ngumpulin. Sangat berpengaruh ke nilai, itu nilainya 20% loh ya. 20%. Besar itu. Marsanda nanti terakhir baru kumpul semua tugasnya. Apaan sih Marsanda ini? Ada pertanyaan? 2 menit lagi sebelum kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Umi, saya mau bertanya, Umi. Siapakah? Bilang dong siapa? Hauraina, Umi. Oke, Haura. Kenapa Haura? Saya mau bertanya, Umi, kalau ada orang sakit jantung itu dia harus pasang ring. Pasang ring itu maksudnya dipasang di mana, Umi? Terus bentuknya kayak gimana? Terus itu untuk apa, Umi? Oke. Itu tadi kan di jantung ada katup-katup toh. Nah, itu saya belum masuk ke situ ya. Ada katup-katup kan? Nah, kalau katup itu tersumbatnya mungkin karena lemah, karena kapur atau apa, itu kan darah tidak bisa lewat. Nah, ringnya itu dipasang di situ, cincinnya. Jadi sumbatannya kalau dia tersumbat dikasih cincin supaya tidak tersumbat, supaya darah bisa lewat. Ngerti nggak? Sudah? Nah, gitu. Iya, Umi. Jadi itu pemasangan ring di jantung itu, jadi ke jantung itu katupnya tersumbat sehingga darah tidak bisa lewat, tidak bisa terbuka ini katup. Jadi kalau dipasang cincin ini bisa darah bisa lewat tuh. Sudah selesai materi. Nanti kita lanjut ya. Oke? Iya, Umi. Iya. Kalian tidak lihat ya saya. Oke. Ya, selesai untuk hari ini.